Kita lihat ya. Pak Adi senyum-senyum bagus nyalanya nih Pak Adi nih. Enggak juga Pak. Yang Anum Pak yang ngomongin. Anum ya, Anum kayaknya saya perlu cek lagi deh. Nanti coba saya cek lagi ya nilainya ya. Ya Pak, Ada coba. remedial gak, Pak? Remedial sih nggak ada. Cuma Anum itu ada yang 100 loh. Tolong dibantu remedial Pak yang Anum. Yang Anum tuh ada yang 100. Memang agak tricky sih ngerjainnya. Oke, kalau apa ya? Pesan saya sih sebenarnya coba kerjain dulu yang gampang-gampang gitu. Ya walaupun di skip sebagian gitu ya. Jadi yang susahnya di akhir gitu. Kayaknya kayak Mbak Dewi banyak habis waktu ngerjain soal-soal yang susah dulu ya Mbak Dewi ya. Iya, Pak. Jadinya terjebak di situ lama. Oke, mungkin saya sedikit share apa jawaban yang anum ya. Ya sebenarnya saya juga nggak nyangka kayak rupanya. Soalnya quite difficult ya. Yang untuk nomor 2-nya itu panjang juga ya, satu juga. Cuma emang nomor 3 sama 4 itu menurut saya mudah gitu ya. Jadi Bapak Ibu seharusnya bisa kerjain itu dulu. But oke lah. Ntar saya share. Ntar saya pakai punya siapa ya? Hmm, Oke, sebentar. Oke, baik. Mungkin sedikit kita bahas yang UTS ya. Punya Mas Angger. Padahal kayak Mas Angger diam-diam aja di kelas ya. Tapi bisa ngerjain ini. Oke, pertanyaan pertama ini lebih ke pengetahuan umum ya. Memang yang nomor 3 itu agak tricky ya. Jadi ya mau nggak mau harus ditulis persamaannya baru bisa dikerjain gitu ya. Hmm. Oke, untuk nomor 1 sih kayaknya nggak ada masalah ya. Untuk section A. Jadi mengenai ortogonal gitu ya. Jadi kalau misalnya sudutnya ini 90 derajat, maka ya tidak ada gaya gitu ya yang bekerja di bagian nomor 1 ini. Kemudian nomor 2 juga kayaknya masih mudah gitu ya. Karena kita cuma ingin melihat perbedaan itu antara dot dan cross product di dalam vektor. Ini hampir semuanya nomor 1 2 itu benar gitu ya. Jadi kalau misalnya dot itu hasilnya skalar gitu ya. Kalau misalnya cross itu berupa vektor dan skalar gitu ya. Kemudian hasil kalinya di sini ada cross harusnya. Di sini dot, di sini pakai cos kalau yang dot. Sedangkan kalau misalnya yang cross di sini pakai sin theta. Kemudian hasil dari nilainya sebenarnya kalau misalnya cross product itu eh, nilainya bisa skalar dan bisa vektor. Sedangkan kalau misalnya untuk dot product ini adalah skalar saja gitu ya. Udah ya, oke. Oke, kemudian yang ini yang sudut ya. Seharusnya kalau misalnya hasil dari vektor, sorry kalau misalnya dot product, dia kalau misalnya sudutnya 90, maka hasilnya gayanya 0 ya harusnya. Kalau yang di sini itu kalau misalnya nilainya adalah
sejajar paralel gitu ya. Atau misalnya sudutnya tetanya 0 derajat, maka dia hasilnya 0 gitu ya. Karena tidak ada bentuk sudut sin yang terbentuk dari vektornya. Itu kondisi perbedaan antara dot sama cross product gitu ya. Kemudian yang nomor tiga banyak yang miss gitu ya. Jadi kalau nomor tiga sih intinya memang harus dibuat dulu case matriksnya. Yang matriks sederhana seperti ini sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Jadi buat case matriks sederhana A dikali B gitu ya. Kemudian ya di sini dia Sanggar ini contohin A itu 1, 2, 1, 1 gitu ya. Sedangkan B di sini 2, 3, 2, 4. Nah kalau misalnya dikali di sini jadinya 6 gitu ya. Jadi uh, ini perkalian matriks gitu ya. Perkalian matriks berarti baris kali kolom nih. Jadi 1 kali 2 ditambah 2 kali 2 hasilnya adalah 6. Kemudian ini 1 kali 3, 3. Kemudian ditambah 8, 11. Oke. Nah baru yang ini kita inverse gitu ya. Nah ini di inverse. Untuk membuktikan yang bagian A, B, min 1 ini. Gitu. Nah sini kalau misalnya di inverse, ini pakai cara metode determinan ya. Berarti ya. Sedangkan yang sebelah kanan ini juga di inverse. Ini yang B-nya ya. Ini B-nya di inverse. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah yang A-nya. Di inverse juga gitu ya. Nah kalau misalnya 2 kali 2, metode determinan which is lebih mudah gitu ya. Untuk kita lakukan proses perhitungannya. Nah kalau misalnya di sini 2 ini adalah nilai determinannya ya. Jadinya 6 dikali 7. Berapa nih? 6 kali 7. 42 ya? 42. 42. Kemudian di sini dikurang 44 ya. Benar ya, jadinya negatif 2 gitu ya. Nah cuma apa ya? Kayaknya inverse salah nggak? Harusnya diputar-putar dulu ya. 6, 11, 6, 4, 7-nya gitu ya. So, ini saya nggak tahu nih tiba-tiba muncul nilainya negatif 3 sama 5 ya. So, I'm not sure itu ya. Harusnya sih ya di inverse-nya dulu gitu ya, di bagian ini. Kalau inverse untuk 2 kali 2 gimana kalau misalnya pakai determinan? Berarti harusnya ini kita ubah jadi ini kan ya, kita putar kan ya, kofaktornya gitu ya. Jadi kita harus dapetin kofaktornya dulu. Kalau misalnya kofaktornya yang paling pertama ini kan di sini 7 ya. Ini kita ambil 7, kemudian yang atas ini negatif 4 ya. Kemudian yang bawah negatif 11 ya. Kemudian yang bagian kanan ini 6 ya. Bener kan ya? Nah, kemudian baru ditranspos gitu ya. Nah, kalau misalnya transpos di sini jadinya berapa? 7, kemudian negatif 4, negatif 11, kemudian 6 ya. Seharusnya seperti ini. Ada pertanyaan? Nanti dibagi 2 ya. Makanya di sini dapatnya 7 bagi 2, oke. Di sini benar 7 bagi 2, ini negatif 2 ya, negatif 3,5. So, kalau misalnya caranya seperti ini gitu ya, Mas Angger nggak tahu ada atau enggak ya. Nah, dia directly nih, jadi kita nggak bisa lihat gitu ya, perubahan di bagian sini. So, saya nggak tahu nih kenapa tiba-tiba muncul gitu ya. Iya Pak, itu mohon maaf terbalik Pak kemarin Pak. Ya, tapi ini hitungannya benar sih, jadinya min 4 bagi min 2, itu jadinya 2 kan di sini. Di sini udah benar gitu, cuma proses perubahan ini nggak kelihatan gitu ya. Jadi yang bagian matriks ini berubah jadi ininya nggak kelihatan kofaktornya. Tapi benar di sini negatif 11 bagi negatif 2, 5,5, 6 bagi negatif 2, negatif 3 jadinya. Betul ya. Nah, ini juga sama gitu ya. Jadi dicari determinannya dulu di sini. Ini juga sama, dicari determinannya. Ini dikali ya. Kemudian yang ini juga sama kayak tadi gitu. Jadi kita harus cek kofaktornya dulu gitu ya. Sama kayak tadi gitu ya. Nanti dapat dia dibagi 2 hasilnya yang ini gitu ya. Dan ini kalau misalnya dikalikan, maka hasilnya akan menjadi nilainya di sini. Ya.
Terbukti ya, jadi misalnya kita melakukan perkalian inverse gitu ya. A, B inverse ini sama dengan B inverse dikali dengan A inverse. Kalau misalnya A inverse dikali B inverse, sama nggak? Gimana, Pak? Kalau misalnya ini kan B inverse dikali A inverse ya. Kalau misalnya saya bikin A inverse dikali B inverse, sama nggak dengan ini? Saya balik min 1, 2, min 1. Di sini 2, min 1,5. Min 1 sama 1. Ini berapa? Min 2 ya? Min 2 kurang 2 hasilnya adalah negatif 4. Jadi dia nggak berlaku ya kalau misalnya A inverse ini kita balik gitu. Jadi ini tidak sama dengan kondisinya A inverse dikali dengan B inverse. Maka di sini ya ketika kita memindahkan inverse-nya, si A-nya ini ada di sebelah kanan. Oke, ini untuk jawaban nomor 3, cuma intinya adalah ya cuma untuk membuktikan ini aja sih sebenarnya. Benar gak sih kalau misalnya A B inverse 1 ini sama dengan B inverse dikali dengan... Ada pertanyaan? Belum. Yang lain? Oke, nomor 2 kayaknya yang section 2 ya, bukan nomor 2. Section 21 ini lumayan kompleks ya. Ya kalau misalnya saya pakai ChatGPT kayaknya simple-simple aja gitu ya. Rupanya quite difficult juga ya. Jadinya di sini ada dua nilai Z ya. 5,22, kemudian ada negatif 16,25. Ya hampir semuanya jawab seperti ini gitu ya. But I'm not sure gimana kalian kepikiran pakai metode ini. Ceritanya Mas Angger. Halo? Maaf, Pak. Gimana, Pak? Terus Gimana Pak. kamu kepikiran pakai ini caranya? Z1 sama Z2? B-nya itu kan bisa plus dan minus, Pak. Ya, maksud saya kok kepikiran pakai metode ini gitu. Nggak paham ya? Oke lah ya. Jadi untuk case di sini itu yang ngediknya PZ ini ya. Jadi kita punya POQ gitu ya. Z-nya kita nggak tahu berapa gitu ya. Dan kita mau cari tahu nilainya tersebut gitu. Cuma case-nya di sini yang diketahui adalah sudut ya. Sudut sama apa lagi? Cuma sudut ya. Kita tahu sudutnya adalah 62 derajat gitu ya. So, kalau misalnya kita mau lihat dari nilai OP ke OQ gitu ya, maka ya di sini harus ditentukan dulu perhitungan nilai OP ke OQ-nya ini gitu ya. Nah, di sini nggak kelihatan juga ya OP sama OQ-nya ya. Ya harusnya dibuat dulu gitu ya. Di sini kondisinya adalah P dikurang dengan O gitu ya, kemudian Q dikurang dengan O. So, jadi kita tahu proses perhitungannya itu seperti apa gitu. Sebenarnya yang saya minta itu adalah proses ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus terlihat gitu ya proses perhitungan ini dari mana. Jangan tiba-tiba keluar nilai OP sama OQ langsung seperti ini gitu ya. That's quite difficult untuk dicek gitu ya. Karena kadang-kadang yang ngecek nggak saya sendiri gitu ya. Ada beberapa asisten saya yang ngecek kalau misalnya nggak lengkap, nanti agak bingung gitu kalau misalnya kita mau ngecek di mana nilainya. Overall sama sih untuk prosesnya. Jadi di sini kita dapat nilai cos 62. Ini 62 berubah di bagian di sini ya. Sudutnya jadi pakai nilai N. Ini hasil perkaliannya ya. Nah, ini hasil perkaliannya dalam 40 min 2Z gitu ya. Kemudian ini yang bagian bawah, bagian untuk bilangan mutlaknya ya, atau jaraknya. Di sini ada OP dan OQ, pindah ke bagian bawah sini. Memang yang agak tricky adalah kita dapat persamaan dasar di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya
kita nggak bisa dapat persamaan di sini gitu ya, sama dengan nomor 2 gitu ya, maka akan agak sulit gitu ya kita menentukan nilai Z-nya. Karena ya overall di sini pada bisa semua gitu ya. Dapatlah di sini kita punya persamaan Z yang ini ya. Baru menggunakan persamaan ABC ya. Untuk menentukan nilai si akar-akarnya ini berapa. Nah, karena dia sini kuadrat gitu ya, maka ada dua nilai gitu ya Z-nya. Z1 dan Z2 ya. Ya mau pakai yang mana aja boleh gitu ya, mau pakai 5,22 boleh, negatif 16 boleh, untuk menggantikan posisi nilai dari Z di sini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Cuman ini nggak dihitung ya lanjutannya. Oke. Nah, setelah itu kita baru hitung midpoint-nya gitu ya. Jadi midpoint-nya kita udah dapat nilai Z di sini, jadi kita bisa hitung nilai midpoint P ke Q ya. Jadinya di sini jadi vektor Q ke P, baru nanti kita bagi dua gitu ya untuk mendapatkan nilai midpoint-nya. Cuman ini kayaknya nggak muncul midpoint. Oke, kira-kira seperti itu untuk nomor 1. Nah, nomor 2 nih agak kompleks gitu ya. Saya lihat beberapa jawaban gitu ya. Ya, tapi dapat gitu ya sampai bagian persamaan dua nilai itu gitu ya. Jadi nanti ada dua persamaan gitu ya. Ada persamaan untuk mencari nilai X, Y-nya ini berdasarkan sudut gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada juga nilai X dan Y ini berdasarkan volume gitu. Jadi ada dua persamaan. Nah, ini untuk saat persamaan pertama misalnya gitu ya. Dan ini untuk menentukan persamaan yang kedua gitu ya. Cuma saya lihat lumayan kompleks ya persamaannya ya. Oke. Oke, jadi ini persamaan pertama ya. Oke, punya Mas Angger. Agak sulit saya cek. Bentar, saya cek punya Mbak Dewi. Oke, jadi ya rata-rata ya nggak beres di sini, cuma ya saya apresiasi ya Bapak Ibu bisa sampai hitung ke bagian ini gitu ya. Nah mau nggak mau sih kalau misalnya bentuknya seperti ini kompleks kan ya untuk X kuadrat dan Y-nya, ya pasti mau nggak mau kita akan menggunakan metode trial dan error gitu ya untuk kita bisa dapat nilai X Y-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 2 ini? Belum, Pak. Nomor 3, Dewi sempat buat ya? Ada, Pak. Agak sedikit ya. Nomor 4 nggak sempat ya? Iya, Pak. Nomor 4 sebenarnya Terakhir di nomor ya 3 aja. sebenarnya ini apa quite simple gitu ya. Oke, untuk nomor 3 ini kita sebenarnya cuma membandingin gitu ya antara Gauss eliminasi dengan Cramer's rules. Jadi cara ceknya itu ya paling mudah. Saya paling lihat nilai akhirnya gitu ya. Di sini 11/9 dengan nilai di sini sama nggak 11/9. Gitu ya. Jadi kalau misalnya sama ya berarti cara proses perhitungannya benar. Nah, untuk Gauss eliminasi targetnya adalah sebenarnya kita pingin buat yang bagian bawah ini jadi nol aja gitu ya. So, ini kayaknya terlalu kompleks gitu ya, punya Mas Angger. Jadi intinya adalah kita ya buat bagian bawah sini aja jadi nol gitu ya. Nah, kalau ini udah jadi nol, maka kita tinggal menentukan nilai dari X2 ini. Ya, jadi nilai X2-nya di sini, min 3X2, itu sama dengan 7, maka kita dapat ya, nilai X2-nya ini sama dengan negatif 7 dibagi 3. Ya, simpelnya seperti itu. Tapi enggak ini nilainya. Kalau misalnya di sini contohnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus buat yang bagian di sini itu jadi 0 gitu ya, yang 5 ini. Nah kalau di Excel ada persamaannya ya. Jadinya kita pakai persamaan ini gitu ya.
Jadi nilai yang sebelumnya dikurang dengan nilai 5 ini dibagi 4, kemudian dikali 4 supaya jadi 0 gitu ya. Kemudian kita tinggal drag ke arah kanan gitu ya. Bapak Ibu sebentar ya. Sini aja. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjut ya. Yang tadi metode Gauss eliminasi ya. Jadi intinya kita buat 0 ini ya nanti bisa langsung gitu ya. Jadi kita tinggal bagi negatif 1,75 ini dengan negatif 5. Kali dapat X2-nya, nanti X1-nya sama ya. Sedangkan kalau yang metode determinan hampir sama dengan yang tadi ya, Cramer's rules. Intinya adalah kita cari dulu nilai determinannya dari persamaan ini. Kemudian kita tukar tempat ya. Kita hitung determinannya dulu di awal gitu ya. Nah, untuk hitung D ini kita pakai matriks yang awalnya gitu ya. Jadi ini matriks awalnya. So, jadinya 4 dikali negatif 3, negatif 12. Benar ya? Kemudian dikurang 15 ya. D-nya berapa nih? Oh ini ya. Jadi D-nya itu negatif 27 ya. Sedangkan untuk yang DX1-nya ini kita ubah posisi gitu ya. Kalau misalnya dicari yang X, maka yang di sini outputnya kita pindahin ya. Outputnya mana? Oke, pertama yang 47 ini kita pindahin dulu ke bagian yang awal. Ini ketuker nggak sih? Saya bingung juga sih. Kayaknya ketuker ya. Oke, ini should be here kan. Oke, jadi kalau misalnya yang X pertama, harusnya yang 77 ini gantiin yang X ya, di sini. Nah, baru kita nanti cari nilai determinannya. Kita ya cross saja gitu ya perkalian. Kemudian yang bawah tetap gitu ya, pakai yang atas ini.
gunain matriks yang awalnya. Sedangkan untuk yang X2, kita ganti yang bagian X2-nya ini. Kita ganti dengan result di sini. Baru nanti sama kita hitung determinannya, yang di atas hitung determinan, yang bawah hitung determinan. Ya. Maka kita bisa dapat nanti nilai X1 dan X2-nya. Kira-kira seperti itu. Untuk nomor 3, ada pertanyaan? Gimana? Aman, Pak. Aman. Oke. Berikutnya nomor 4 ya. Ya, ini nilai agent value gitu ya. Ya, sebenarnya ini tricky Bapak Ibu ya. Saya sengaja taruh di sini 0 supaya Bapak Ibu langsung bisa dapat gitu ya. Perkalian ini kan sebenarnya 4 dikurang lambda gitu ya. Kemudian di sini min 4 dikurang lambda gitu ya. Jadi ya nggak ada plus-plus lagi di sini 0 semua kan ya. Karena di sini perkaliannya 0. Ini jadinya sama dengan 0. Gitu ya. Maka ada pasti di sini nilai lambdanya adalah sama dengan 4. Kemudian di sini nilai lambdanya sama dengan negatif 4 gitu ya. Jadi ini bisa cepat gitu ya hitungnya. Karena udah pasti itu nilai lambdanya. Nggak perlu pakai persamaan yang lain. Nah maksudnya nggak perlu bikin-bikin ini juga pasti dapat gitu ya. Kita dapat nilai lambdanya dalam 4 sama negatif 4. Baru nilai 4 kita masukkan ke dalam persamaan lambda di sini gitu ya. Nah, kalau misalnya nilai 4 kita masukkan ke dalam di sini, 4 dikurang 4 kan 0 ya. Atasnya 0, yang bawahnya 2 sama negatif 8. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti ini, kita tahu bahwa di atas nilai ranknya udah 1 ya. Udah dari rank 2, di sini berubah jadi rank 1, jadi kita coret kan. Berarti nilai X1 dan X2 hanya di antara bawah ini aja kan. So, maka persamaannya menjadi 2X1 ditambah negatif 8X2. Ini sama dengan 0 ya. Nah, kita tinggal misalkan saja, misalnya X1-nya itu adalah sama dengan 1. Di sini menjadi 2 sama dengan 8X2 gitu ya. Maka X2 ini sama dengan 2 per 8. Sama dengan seperempat. Nah, simpelnya seperti itu gitu ya. Jadi bebas mau nilai yang X1-nya 4 atau 1 gitu ya. Kalau misalnya X1-nya 1, maka yang nilai X2-nya adalah 1 per 4. Gitu ya. Kalau misalnya nilai X1-nya 4, maka X2-nya adalah 1. Nah, ini nggak ada problem gitu ya. Ditukar-tukar nggak ada masalah. Nah, yang agak tricky itu di bagian yang kedua ini yang ngejebak gitu ya. Cuma saya lihat pada bisa semua gitu ya. Kalau misalnya di sini yang berikutnya negatif 4 gitu ya, maka di persamaan yang di awal tadi ya, ini. Yang bagian atas kan akan jadi 4 ditambah 4, di sini 8, di sini 0, di sini 2, di sini 0 gitu ya. Nah, kita harus ubah ranknya gitu ya. Ingat, yang paling bawah ini pasti 0, simpelnya gitu ya. Jadi di sini ranknya kita ubah jadi 8, 0, 0, 0 gitu ya. Maka kita punya satu bagian di atas ini untuk menjawab persamaan ini. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, 8x1 ditambah 0x2 itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, nilai berapa supaya hasilnya itu nggak 0 semua gitu ya. Nah, kalau misalnya nilai x1-nya 0 gitu ya, maka nilai x2-nya di sini adalah 1 ya. Maka bentuknya menjadi 0 sama 1. Supaya tidak semuanya 0 gitu ya. Jadi kalau misalnya nilai dapatnya 1, X1-nya 1 gitu ya, nilai X2, kita nggak bisa dapat gitu. Jadi jawabannya adalah 0 sama 1. Ya. Syarat untuk agent value di matriks tersebut. Nah, sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tak ada, bisa semua nih. Pak. Oke, saya tahu saya. Ya, asumsinya bisa semua lah ya. Sebentar saya cek. Yang Aman ya? paralel type belum Waktunya aman. aja, Pak, yang kurang. Waktunya kurang ya? Oke, bentar saya coba cek rata-rata kalian ya. Saya belum cek. Oke, rata-rata di atas 50% gitu ya. So, overall very good gitu ya. Kalau misalnya di atas 50%.
Ya better lah gitu ya. Saya nggak nyangka juga bisa di atas 50%. Mungkin karena tiap hari saya kasih tugas ya, Pak Iqbal ya, Pak Adi. Soalnya beda aja gitu sama numerik gitu ya. Numerik mungkin karena nggak pernah ada tugas atau ini ya. Numerik coba sebentar saya cek ya. Numerik. Numerik juga ada tugas, Pak. Emang banyak kayaknya nggak banyak deh. Tapi UTS-nya lebih susah. Kita Oke, nanti kita bahas ya. Oke, numerik juga di atas 50% sih. Rata-ratanya. Oke, Bapak Ibu, ya itulah ya. eh, untuk ujian kita gitu ya. Ya, hopefully nanti di UAS bisa become better gitu. Ya, tuh ya, overall saya puas sih dengan nilai Bapak Ibu gitu ya. Ya, saya nggak tahu ya. eh, saya ini tahun ke semester berapa ya? Semester keempat kan ya, ngajar kelas karyawan. Dan ya, which is di generasi kalian, menurut saya udah lebih baik gitu ya. Ya, pesan saya dipertahankan ya Bapak Ibu ya. Ini ada semester 2 ya, ya masih ada satu semester depan ya. Jadi semester depannya itu udah tugas akhir kan ya Pak Adi ya? Ada Pak, ya Pak. Udah mau tugas akhir, kemudian capstone itu ngumpul semua gitu Bapak Ibu. Jadi ya benar-benar harus dipersiapkan dengan baik sih. Sebenarnya menurut saya 3 semester itu quite apa ya, bukan sulit tapi ya melelahkan ya untuk ngejar beres tepatnya satu gitu. Bukannya nggak bisa gitu Bapak Ibu, tapi kita ada caption soalnya sekarang, ada caption design. Jadi semester depan tuh caption design, kemudian tugas akhir ngumpul gitu ya jadi satu. Pasti tantangannya banyak gitu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bagi waktu dengan baik. Oke, kita lanjut materi ya. Saya juga lupa udah mau masuk materi kemana kita ya. Terakhir kita sampai mana ya? Sampai mana kita Pak Adi terakhir? Akhir itu Materi agent value, Pak. agent value sama agent vector, Pak. Agent value sama agent vector. Yang mana tuh? Yang kompleks sudah belum? Baru yang symmetric, terus Komponent matrik namanya ya? symmetric orthogonal itu, Pak. Oke, baik. Kan kita bahas yang lanjutannya ya. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke kompleks matriks berikutnya. Oke, baik, udah terlihat ya slide-nya ya. Cancel sih bahannya ya. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke dalam kompleks matriks gitu ya. Ya, sebenarnya ini opsional gitu ya, tambahan. Cuma biasanya saya jelasin gitu ya. Tapi ya just case ini aja gitu ya, untuk memperlihatkan bagaimana bentuknya kalau misalnya matriksnya itu dalam bentuk bilangan kompleks gitu ya. Karena nanti untuk proses perhitungan secara numerik juga akan dicontohkan gitu ya, untuk bentuk kompleks seperti apa. Nah, kompleks matriks ini sebenarnya sama gitu ya, seperti matriks biasa. Ya, terdiri dari beberapa angka gitu ya, kemudian dikurung gitu ya, ada bracket ini. Cuma bedanya adalah dia ada kondisi yang angkanya itu bukan bilangan real gitu ya. Jadi dia bergabung dengan bilangan kompleks gitu. Nah, bilangan kompleks itu seperti ini gitu ya. Jadi ada nilai i-nya ini gitu ya. Ini kita sebut dengan bilangan kompleks gitu ya. Nah, kalau misalnya bilangan kompleksnya itu pure gitu ya, maka cuma ada i-nya aja gitu ya. Sedangkan untuk kondisi yang realnya itu nggak muncul gitu. Itu kalau misalnya pure. Cuma ada kondisi juga gitu ya, matriks ini bentuk angkanya itu dalam bentuk seperti ini. Atau dalam bentuk bilangan kompleks gitu ya. Nah, sama dengan kondisi yang sebelumnya, untuk kompleks matriks juga nanti akan dibagi menjadi 3 kelas
matriksnya gitu ya, sama seperti untuk kondisi real matriks. Cuma di sini hanya perbedaannya itu di bagian nilai X sama Y-nya gitu, atau misalnya dalam bentuk koordinat sistemnya. Jadi kalau misalnya untuk bilangan kompleks, koordinat sistemnya agak sedikit berbeda gitu ya, dengan kondisi yang ada di bilangan real gitu ya. Nanti kita lihat bentuknya. Tapi setidaknya notasinya seperti ini gitu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita punya A bar gitu ya, itu adalah bentuk dari nilai suatu matriks A dengan cara kita akan mereplace gitu ya entry yang ada di dalam matriksnya. Nah, yang diubah itu adalah hanya yang bagian yang ada bilangan kompleksnya aja. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya ada kondisi A bar, notasi A bar ini di matriks gitu ya. Nah, kita harus mengubah gitu ya kondisi yang ada di dalam bilangan matriks kompleks ini yang tadinya positif menjadi negatif. Gitu ya. Apa kebalikannya gitu ya? Kalau misalnya dia negatif diubah jadi positif. Gitu ya. Tapi ya di sini hanya yang bagian kompleksnya aja. Gitu ya. Jadi yang bagian realnya tetap sama. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita punya bentuk A bar transpose, ya ini sama gitu ya seperti kita melakukan transpose biasa. Ya, cuma posisi matriksnya itu harus kita ubah jadi A bar dulu gitu ya. Jadi artinya kalau misalnya ada bilangan kompleksnya itu harus kita kali dengan negatif dulu. Nah, ini notasinya. Contohnya misalnya saya punya matriks A gitu ya. Matriks A ini adalah 3 plus 4I, kemudian 1 dikurang I, kemudian 6, kemudian di sini 2 dikurang 5I. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau menentukan nilai A barnya, maka ya bagian yang bilangan kompleks gitu ya, ini kita kalikan dengan negatif. Gitu ya. Nah, di sini yang berubah adalah yang bagian satu ini ya. Jadi di sini dari positif berubah menjadi negatif. Gitu ya. Kemudian yang negatif berubah jadi positif. Ini juga sama, yang negatif berubah menjadi positif. Gitu ya. Nah, ini kita sebut dengan A bar notasinya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita mau transpose, ini sama gitu ya, seperti transpose biasa. Untuk A bar, ya berarti kita tinggal ubah aja dari baris menjadi kolom. Gitu ya. Nah, ini kan kita punya baris di sini ya. Kita ubah menjadi kolom di bagian bawah sini. Nah, sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, yang lain? Aman, Pak. Aman ya? Oke, di sini ada definisinya. Ya, gitu ya. Jadi sama seperti bilangan real, bilangan kompleks matriks juga punya 3 klasifikasi. Jadi yang pertama itu adalah Hermitian, kemudian skew Hermitian, kemudian yang ketiga adalah unitary matrix. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ditanya Pak, buat apa sih kita di aljabar linear mempelajari bentuk Hermitian, skew Hermitian, dan unitary sistem ini? Gitu. Nah, sebenarnya di bagian kalkulus gitu ya, itu ada pembahasan yang namanya persamaan linearnya itu bukan persamaan linear biasa gitu, tapi persamaan linearnya parsial ya. So, jadi kalau misalnya kita kerjakan secara case biasa, matriksnya gitu ya, itu nggak bisa kita pecahkan persamaannya. Makanya kita biasa akan menggunakan bentuk Hermitian, skew Hermitian, dan unitary ini untuk melakukan proses perhitungan secara sederhananya gitu ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan tersebut kita harus pakai persamaan ini. Nah, cuma ini just for your information aja gitu. Jadi ya kayak FYI ya. Untuk mengetahui bahwa ya untuk kompleks matriks ini ada loh gitu ya. Ya biasanya kalau kompleks bilangan ini baru ketemunya di bilangan Fourier gitu ya. Yang mungkin kalau di aljabar di numerik, ngeliat lah kemarin ada bilangan-bilangan Fourier yang ada punya bilangan kompleksnya. Cuma ya overall ini kita just information aja gitu ya. Bahwa ya ada bentuk matriks itu dalam bentuk kompleks gitu ya. Dan sifatnya juga hampir sama gitu ya, seperti bilangan matriks real. Cuma di sini penyebutannya berbeda gitu ya. Nah, di sini ya kita sebut pertama ada Hermitian. Ya sebenarnya sama dengan konsep bilangan real gitu ya. Kalau konsep bilangan real kan dia transpose sama dengan A ya. Nah, sedangkan kalau misalnya Hermitian ini konsepnya adalah A bar transpose sama dengan A. Kemudian kalau misalnya yang skew Hermitian itu jika nilai A bar transpose sama dengan negatif A. Kemudian kalau misalnya unitary ini adalah kalau misalnya A bar transpose sama dengan A inverse. Ya. Nah, ini sebenarnya sama dengan yang bilangan real ya. Ini simetrik gitu ya, skew simetrik. Yang satunya lagi apa?
ortogonal ya. Nah, ini case-nya sama gitu ya. Cuma bedanya adalah ada bentuk bar ini aja ya. Oke, nah bentuknya seperti apa? Case-nya gitu contohnya. Hermitian, skew Hermitian, dan unitary matrix ini ya dimisalkan dalam bentuk matriks seperti ini. Kalau misalnya yang A, kita misalnya coba kita buktikan gitu ya, apakah yang A ini termasuk Hermitian atau tidak gitu ya. Maka pertama adalah harus kita ubah menjadi A bar ya. Nah, A bar ini sama dengan 4, kemudian di sini menjadi 1 ditambah 3i ya. Kemudian di sini menjadi 1 dikurang 3i, dan di sini menjadi 7 ya. Nah, ini kalau misalnya kita transpose gitu ya, jadi A bar transpose, maka di sini akan berubah menjadi 4, kemudian 1 ditambah 3i, kemudian di sini menjadi 1 dikurang 3i, kemudian yang bagian bawahnya adalah 7 ya. Nah, ini sama kan ya dengan fungsi matriks A-nya ya. Jadi A bar transpose ini sama dengan matriks A. Nah, ini kita sebut dengan kondisi Hermitian. Nah, kemudian yang B, ini kalau misalnya skew Hermitian, kondisinya adalah kalau misalnya A bar transpose ini sama dengan negatif A, gitu ya. Nah, jadi pertama ini sama kayak tadi gitu ya. Kita kasih negatif untuk yang B-nya. Ini B-nya ya. B bar sama dengan negatif 3i, kemudian 2 dikurang i, kemudian negatif 2 dikurang i, di sini adalah i. Kemudian kita transpose ya. Nah, di sini berubah menjadi negatif 3i, kemudian 2i1, kemudian di sini negatif 2, kemudian negatif i ya. Yang bawahnya adalah nilainya i. Oke. Nah, ini akan sama dengan kondisinya kalau si B ini kita kasih negatif gitu Bapak Ibu. Nah, ini jadinya nilainya negatif 3i, ini negatif 2, negatif i gitu ya. Ini jadinya positif 2, negatif i. Kemudian di sini menjadi positif i ya. Maka kondisi ini kita sebut dengan kondisi skew Hermitian. Ya, karena nilai A bar transpose sama dengan negatif A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Oke, ini tugas dari saya untuk yang C gitu ya. Coba buktikan apakah C ini unitary atau bukan. Gitu ya. Coba buktikan ya Bapak Ibu ya. Saya kasih ini tugas pertama. Waktu berapa menit nih? 10 menit lah ya. Sampai 19.30. Bentar ya, saya Bapak Ibu. Min 1, jadi 1/-1 dikali matriksnya tadi ketemunya ini minus setengah i, setengah sepertiga min setengah i. Transposnya kan tinggal tadi dibalik kali minus, hasilnya sama Pak. Oke, Ini hasilnya belum sama ada ya? minus. Nah, ini kurang minus nih Pak, yang terakhir transposnya. Oke. Oke, baik. Jadi sama ya hasilnya ya. Makasih, Mas Iqbal. So, jadi di situ perkaliannya untuk I dikali I itu adalah negatif 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi negatif 1 dikurang 3/4 itu sama dengan negatif 1 gitu ya. Jadi untuk dapetin yang apa kofaktornya inverse itu ya kita harus putar-putar dulu ya. Jadi negatif setengah I, kemudian setengah akar 3, oke. Setengah akar 3. Nah, baru kita bagi dengan negatif 1 gitu ya. Maka nanti hasil akhirnya akan sama gitu ya dengan kondisi matriks C itu dikali dengan Determinan. barnya ya. Dengan C bar transposnya itu akan sama. Oke. Makasih ya Pak Iqbal. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini baru kita lanjut yang susahnya nih. Yang susah sih, kadang-kadang bikin bingung juga gitu ya, agent value.
Oke, baik, kita masuk ke agent value. Jadi, Bapak Ibu, kalau misalnya sama ini kita beranggapan bahwa koordinat itu adalah bilangan real aja gitu ya. Tapi ya sebenarnya nggak hanya bilangan real gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, karakteristik dari agent value ini itu ada koordinat yang lain sistemnya gitu ya. Di mana yang sumbu X ini adalah bilangan real, lambda gitu ya. Nah, sedangkan untuk koordinat sumbu Y-nya itu adalah dalam bentuk imajiner atau misalnya nilainya adalah kompleks gitu ya. Nah, biasanya kalau kita kan belajar yang bawah tuh real gitu ya. Yang Y-nya juga real gitu ya. Cuma ya sebenarnya ada kondisi lain di mana ya sumbunya ini ada kondisi imajiner gitu ya. Atau kita sebut dengan bilangan kompleks. Nah, untuk bilangan kompleks di sini, yang bagian atas ini nih biasanya bilangannya adalah bilangan yang apa ya? Sistemnya bukan mutlak ya, yang pure gitu ya. Jadi pure imajiner. Artinya ya dia cuma ada I-nya aja gitu ya, nggak ada bilangan realnya. Nah, ini kondisinya, Bapak Ibu, yang kita sebut dengan kondisi di mana agent value untuk kondisi matriks yang kompleks gitu ya. Jadi lokasinya ini terbagi menjadi 3 bagian gitu Bapak Ibu. Jadi lambda atau misalnya agent value untuk Hermitian itu hasilnya pasti bilangan real gitu. Nah, ini untuk Hermitian. Sedangkan unitary ini hasilnya pasti di antara bilangan imajiner dan bilangan real. Ya, jadi biasanya ini pasti bilangan kompleks gitu ya. Nah, jadi ada bilangan realnya ya. Kemudian plus bilangan kompleksnya di sini. Ada I-nya lah gitu ya. Ya, sedangkan kalau misalnya SQ Hermitian dia pure imaginary gitu. Jadi dia pure hanya yang bagian si I-nya aja gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara SQ Hermitian, unitary, dan Hermitian untuk nilai agent value-nya berdasarkan grafik ini. Ya. Nah, makanya di sini ada teoremanya. Pertama, agent value untuk Hermitian matrix, gitu ya. Itu hasilnya pasti bilangan real. Kemudian kalau misalnya agent value untuk SQ Hermitian, itu pasti pure imaginary atau nol. Gitu ya. Sedangkan agent value untuk unitary matrix, gitu ya. Nah, ini pasti punya nilai absolute value-nya itu adalah 1 gitu. Jadi kalau misalnya kita absolutkan, kita kuadratkan kemudian diakarkan, itu hasilnya pasti menjadi 1. Nah, ini kondisi agent value yang dihasilkan dari kompleks matriks gitu ya. Jadi ada 3 pembahasan tadi. Nah, contohnya seperti apa ilustrasinya? Misalnya kita punya kondisi Hermitian gitu ya. Karakteristik equation-nya adalah seperti ini, lambda kuadrat dikurang 11 lambda ditambah 18. Ini agent value-nya pasti kondisinya bilangan real gitu ya, dua-duanya. Jadi 9 atau 2. Sedangkan kalau misalnya SQ Hermitian, ini biasanya bentuk agent value-nya itu adalah pure gitu ya. Imaginary atau pure bilangan kompleks, jadi nggak ada realnya gitu ya. Jadi semuanya kompleks 4i atau negatif 2i gitu ya, untuk SQ Hermitian. Sedangkan kalau unitary, ini biasanya bilangan agent value-nya adalah bilangan kompleks gitu ya. Nah, cuma kalau misalnya bilangan ini kita mutlakan, itu hasilnya pasti akan 1 gitu ya. Misalnya fungsi ini gitu ya. Kita punya kondisi setengah akar 3 gitu ya. Kemudian ditambah setengah i kan. Nah, ini kita kuadratkan gitu ya. Kemudian kita akarkan. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini kan ya. Setengah akar 3 kuadrat. Sorry ya kalau kekecilan ya. Ditambah setengah i kuadrat gitu ya. Bentuknya seperti ini kan ya. Nah, kalau misalnya di sini kita kuadratkan, hasilnya jadi berapa nih? 3 per akar 4 ya, sorry. Ini jadi 3 per 4 ya. Nah, sedangkan yang di sini menjadi I-nya hilang ya, kalau misalnya kita bentuk di mutlak gitu ya. Jadi di sini menjadi tambah berapa? 1 per 4 gitu ya. Makanya sama dengan 4 per 4 sama dengan 1 gitu ya. Jadi akar 1 ini sama dengan 1. So, jadi bilangan mutlaknya untuk agent value-nya itu pasti nilainya adalah 1 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa ya? Oke, yang teorema 2 ini adalah invariant inner product gitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih ingat nggak kondisi yang ini ya. Untuk
bagian di dalam bilangan si matriksnya gitu ya. Jadi kalau misalnya baris J gitu ya dikali dengan baris K atau misalnya matriksnya gitu ya. Tapi ya itu hanya bilangan ininya aja gitu Bapak Ibu. Si kolomnya ya kalau nggak salah saya gitu ya. Itu dikalikan kolom yang pertama dengan yang kolom kedua gitu ya. Itu akan sama dengan kolom yang pertama ini kita barkan, kemudian ditranspos dikali dengan nilai kolom yang lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dia perkaliannya adalah J sama dengan K gitu ya. Jadi kita baris pertama dengan kolom pertama dengan kolom pertama, maka ini hasilnya pasti satu gitu ya. Untuk unitary system atau untuk yang case ketiga gitu ya. Tapi kalau misalnya J sama dengan K-nya ini beda gitu ya, maka hasilnya pasti 0. Nah, ini mirip dengan yang ortogonal kemarin ya, teoremanya. Nah, kemudian untuk kondisi yang teorema berikutnya, proof-nya gitu ya. Ini nilai determinan gitu ya. Nilai determinan untuk unitary matrix gitu ya. Ini pasti hasilnya akan sama dengan 1 kalau dimutlakan gitu ya. Ya bisa juga negatif 1 gitu ya. Intinya adalah hasil determinannya pasti 1 gitu ya. Oke. Apa lagi ya? Kira-kira itu Bapak Ibu ya hampir mirip dengan case yang sebelumnya gitu ya, dengan yang kondisi bilangan real. Jadi ya untuk kondisi bilangan matriks kompleks itu sama juga gitu ya, syarat-syarat atau peraturannya mirip-mirip gitu ya. Ya cuma emang apa namanya, proses perhitungannya agak lebih sedikit kompleks gitu ya, karena kita ketemu bilangan kompleks gitu ya. Namanya kompleks ya jadinya kompleks hitungnya ya. But at least metode perhitungannya semua sama gitu ya. Jadi tujuannya di sini kita akan coba latihan untuk menentukan nilai eigenvalue itu seperti apa, gitu ya. Oke, di sini mungkin ada case gitu ya untuk kondisi sebentar. Mau case yang mana kita pakai? Mau contoh yang mana Bapak Ibu kita tes? For the fraction transpose ke transpose. Ini case nomor berapa ya? 08, 06. Ini matriks teorema 1C 2 sampai 4. Oke, kita coba casean aja ya Bapak Ibu ya. Saya kadang-kadang bingung juga sama buku ini. Oke. Mungkin yang nomor 5 ya, yang agak mudah lah ya. Oke, untuk nomor 5 nih kira-kira unitary kah? Atau Hermitian atau square-Hermitian Bapak Ibu? Ini kayaknya Hermitian ya. Oke, gimana kita ceknya? Tadi ya, A bar transpose gitu ya. Jadi kita ubah dulu jadi A bar. Jadinya 4 dikurang I. Ini I ya. Ini 2. Kemudian ditranspose ya A barnya. Maka akan berubah menjadi 4 min I. Kemudian di sini jadi I ya. Kemudian di sini jadi 2. Oke, sama nggak dengan yang A-nya? Sama ya? Oke, setuju ya semuanya. Oke, berikutnya kita akan coba cek eigenvalue-nya, gitu ya. Nah, untuk cek eigenvalue itu caranya adalah si A tadi ya. Ini kita kurangi dengan lambda ya. Jadi 4 dikurang lambda, kemudian I, mana di sini min I, 2 dikurang dengan lambda. Jadi bentuknya seperti ini. Setuju semua ya? Nah, baru kita kali silang gitu ya. Jadi di sini 4 dikurang lambda, dikali 2 dikurang lambda, kemudian dikurang negatif I dikali dengan I. Ini untuk misalnya nilai determinannya berapa, Bapak Ibu? 0 ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ada punya bentuk seperti ini, maka di sini 4 kali 2 berapa? 8 ya. Min 4 lambda, kemudian min 2 lambda, kemudian ditambah lambda kuadrat. Min I dikali I kan min 1 ya. Min 1 dikali min 1. Berarti min 1 ya. Benar ya, min 1 ya. Ini sama dengan 0.
Maka di sini persamaan menjadi lambda kuadrat, kemudian di min 6 lambda, kemudian ditambah 7 ya. Kalau ini bentuknya masih simpel ya, berapa nih? Min 6 kali 1 ya? Bisa nggak? Nggak dapat ya? Pak, itu min 1 plus 1 ya Pak ya, yang I kali I itu Pak. Ini Yang di sini plus. yang atas Kak. Yang min I kali I itu Pak. Plus Yang 1 ya harusnya Pak ya, harusnya 9 Pak. Oh, ini plus 1. Oke. Jadinya berapa di sini? ini tujuhnya jadi Plus 9. 9 ya? Oke. Kalau misalnya 9 jadi berapa nih? 3 sama 3 3 min 3 Pak. 3 sama min 3. Min 3 sama Min 3 sama min 3. Nah, jadi lambdanya ini sama dengan 3. Yang satunya lagi lambdanya sama dengan 3 ya. Ini jadi positif kenapa? Negatif min 1, min I dikali I berapa sih? Min I kali min I min 1. Min Min 1. 1 Min min 1 kali 1 min kan plus 1. min plus 1 Pak. Oh, oke. Min I kali I min 1 ya. Saya kira I kali I min 1. Oke. Jadi ini jawaban ya, Bapak Ibu ya. Kondisi hasilnya pasti nilainya dalam kondisi apa ya? Lambdanya itu bilangan real ya. Tidak dalam bentuk bilangan kompleks ya. Oke, tugas berikutnya coba yang nomor 7 ya, Bapak Ibu ya. Kerjakan. Saya kasih waktu berapa ya? Ini 15 menit lah ya. Nah, 15 menit tentukan apakah dia bilangan apa matriks Hermitian atau skew Hermitian, kemudian nilai lambdanya ini berapa ya? Sampai 2015 ya.
sorry, hampir lupa saya. Gimana, bisa nggak Bapak Ibu? Should be easy sih kayaknya. Soalnya ini masuk ke Hermitian ya. Hermitian, Pak. Iya. So, lambdanya berapa, Mbak Dewi? 1 sama min 1. 1 sama min 1, oke. Could you explain to us? Mungkin bisa di-share. Ini, Pak. Oke, gimana tuh? Bisa agak di-zoom nggak, Mbak? Kalau Oke, Hermitian tadi kan, oh sorry Pak, ini harusnya di atasnya ada strip lain. oke. Yang Hermitian ini pembuktiannya. Kalau yang lambdanya ini Pak yang bawah. Oke. Coba dijelasin. eh ini kan ya ini kurangi lambda terus nanti dikali 1/2 dikurangi lambdanya dikali min 1/2 min lambda dikurangi yang ini dikali nanti hasilnya lambda kuadrat dikurangi setengah ditambah i kuadrat bagi 2. I kuadrat ini sama dengan min 1. Nanti disubstitusi jadi lambda kuadrat kurangi setengah ditambah ini minus 1/2. Jadi kan langsung Hmm. min 1/2. Nah hasilnya jadi lambda kurang 1. Terus faktornya jadi lambda min 1 dikali lambda plus 1. Maka didapatkan lambda satunya 1, lambda 2-nya min 1. Oke, that's really good. So ya, jadi di sini kita dapat dua bilangan real ya. Jadi yang satu lambdanya 1, yang satunya lagi lambdanya -1. Oke, that's good. Oke, baik. Mungkin kita coba case yang lain ya. Saya kira tadi hasilnya bakal ke apa? Ke unitar gitu. Apa jadi Hermitian juga ya. Ya, mungkin kita coba case yang C ya. Yang not sure ya. Tapi kita coba dulu sama-sama hitung untuk case yang C. Ini nilai agent value-nya berapa? Nah, tadi kalau misalnya kita tentukan secara syarat yang di sini gitu ya, dia masuknya ke unitary ya. Karena nilai A bar T-nya ini sama dengan A-1 ya. Untuk case yang C tadi ya. Nah, yang C ini berarti kita buat apa? Kita hitung lambdanya dulu ya. Nanti kalau saya ada salah-salah itu dikoreksi ya. Setengah I, ini dikurang lambda ya. Kemudian setengah akar 3, kemudian ini setengah akar 3. Di sini setengah I ya. Dikurang lambda. Nah, case-nya seperti ini kan ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini kita kali silang untuk cari determinan. Determinannya harus sama dengan 0. Jadinya setengah I dikurang lambda. Ini dikali setengah I dikurang lambda. Kemudian dikurang setengah akar 3 dikali setengah akar 3. Nah, di sini setengah I dikali setengah I jadinya berapa nih? Min 1/4 I ya. Min 1/4 I
kemudian min setengah I lambda ya. Kemudian min setengah I lambda, kemudian ditambah lambda kuadrat, kemudian di sini jadi apa nih? Negatif 3/2 ya. Bener kan ya? Oke. Min Kemudian seperempat I kuadrat bukannya, Pak? min 3/4 ya. Pertama. Enggak, yang pertama. Min seperempat I kuadrat bukannya. Setengah Min I sama seperempat. setengah I. Oke. Oh ya, I-nya kali I negatif 1 ya. Jadinya ini nggak ada ya. I-nya ya. Seperti ini ya. Ya kan? Betul ya. Nah, kemudian yang ini kan 1/4 ya harusnya ya. Jadi 3/4. Oke. Nah, berarti di sini menjadi lambda kuadrat ya. Dikurang lambda ya. I min setengah dikurang setengah kan jadinya min 2/2 ya. 1. Isinya jadinya min dikurang min. Isinya jadinya min 1 ya. Nah, jadi bentuknya di sini menjadi lambda kuadrat dikurang I lambda dikurang 1 ya. Nah, ini sama case-nya sebenarnya ya. Jadinya kita akan cari seperti ini gitu ya. Nah, kita tentukan nanti nilai lambdanya berapa. Saya nggak tahu benar gak hitungan kita. Ini ya jawabannya ya. Jadinya lambda kuadrat dikurang I lambda dikurang 1 sama dengan 0. Sama ya. Sama, Pak. Ya. Nah, jadi nilai ini kalau misalnya kita ubah ke nilai eigenvalue gitu ya, cari akar-akarnya, agak sulit ya kalau misalnya kita pakai cara yang tadi gitu ya. Maka biasanya kita bisa pakai cara yang persamaan ABC gitu ya. Pasti persamaan ABC saya juga. Min B ya? Atau min apa? Min 2A ya? Persamaan ABC. Min B, Pak. Min B ya? Kemudian plus minus ya? Akar apa? Sama. Min B plus minus ini B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A ya. Nah, di sini B-nya min I ya. Jadi min I. Kemudian plus minus di sini akar min I kuadrat ya kan. Jadi ini jadi 1 nanti. Di sini dikurang 4 dikali A. A-nya berapa? 1 ya. Dikali C, C-nya negatif 1. Oke. Min Benar. B bukannya I aja, Pak. Gimana? Yang min B bukannya I aja. Iya, yang min B ini kan iya. Oh, berarti ini min. B-nya min I ya. Jadi ini harusnya positif ya. Gitu ya. Oke, ini dibagi dengan 2A ya. Berarti 2. Benar gak? Oke. Jadi ini sama dengan I plus minus ya kan. Di sini akar. Ini jadi 1 kan. 1. Ini min 4 dikali 1 dikali min 1 jadi positif ya. Positif 4 dibagi 2. Jadi ini sama dengan I plus minus akar 5 ya. Dibagi 2. Benar gak? Gimana? Oke. Oh, di sini sih harusnya akar 3. Kalau misalnya di sini akar 3, berarti di sini I-nya ya yang berubah ya. Nah, di sini kan min B apa? B kuadrat ya. Min I kuadrat itu jadinya min I juga. I'm not sure.
Coba ya. Wait. Kali min. Jadi kalau misalnya min I dikali min I ini kayak I kali I gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi hasilnya ini sama dengan negatif 1. Nah, ini negatif 1. Maka di sini benar ya, jadi akarnya akar 3. Ya. Nah, jadi jawabannya ini ada dua kondisi ya kan. Ini kondisi 1, ini kondisi 2. Yang pertama adalah I plus akar 3 per 2. Ini dibagi 2. Kemudian yang ini I per 2 dikurang akar 3 per 2. Oke. Nah, jadi jawabannya sama ya, Bapak Ibu ya. Oke, is there any question? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Belum? Pusing? Oke, tadi determinannya ya, katanya informasinya determinannya itu pasti 1. Benar nggak determinannya 1? Nah, ini. Determinannya berarti, tadi kayaknya 1 benar ya. Setengah I kali setengah I, ini jadinya berapa? Yang seperempat ya. Kemudian ditambah akar 3 kali akar 3, berarti Tambah 3 per 4. 3/4, Pak. Oke. Ini di minus ya. Oke. Jadi sama dengan min 4/4 ya. Jadi ini sama dengan min 1, betul ya? Jadi determinannya itu pasti 1 untuk unitary. Untuk ceknya, kemudian syaratnya apa lagi? Yang kolom ya. Jadi kita bisa cek gitu ya kolomnya, kalau misalnya A bar J transposnya dikali dengan AK, ini kalau misalnya J sama K-nya berubah, salah satunya 0 atau 1 ya. Nah ini case-nya misalnya di sini gitu ya. Kalau misalnya kita punya matriks A, ya ini misalnya matriks A-nya. Nah ini komponen kolomnya Bapak Ibu. Jadi ini kolom 1 sama kolom 2 ya. Nah misalnya kita pakai syarat kolom misalnya kolomnya sama ya. Jadi kalau sama hasilnya pasti 1 gitu ya. Nah jadi kalau misalnya di sini komponennya sama gitu ya. Contohnya di kolom 1, maka di sini kita perlu A bar 1 transpose. Jadi yang kolom pertama apa namanya? Kita bikin dulu jadi apa namanya? Kali negatif 1 ya. Karena kita ubah jadi A bar. Jadi A barnya itu menjadi negatif 0,8 I, kemudian 0,6 ya. Nah, kemudian kita transpose gitu ya. Jadinya baris jadi kolom ya. Jadinya apa nih? Min 0,8 I sama 0,6 ya. Oke. Dan kemudian apalagi? Dikali sama AI ini juga kan. Jadi AI-nya juga sama 0,8 I. Kemudian di sini 0,6 ya. Nah, ini bisa dikali nggak? 1 kali 2. Ini 2 baris kali 1. Oke. Bisa ya. Karena ini sama. Nah, jadinya negatif 0,8 I dikali 0,8 I hasilnya berapa? Positif ya? Positif 0,64 ya. Terus dia 0,6 dikali 0,6 hasilnya adalah 0,36. Jadi benar ya, jawabannya adalah 1. Nah, sama halnya harusnya dengan yang di atas ini. Tadi ya, kita balik ke atas. Di matriks yang di sini. Jadi kalau misalnya di sini kolom 1, di sini kolom yang kedua gitu ya. Jadi misalnya di sini untuk kolom yang pertama, dia setengah I kan. Kemudian di bawahnya adalah setengah akar 3. Di sini kita jadi negatif gitu ya. Karena A bar. Kemudian kita transpose ya A barnya. Maka dia akan berubah menjadi negatif setengah I. Ya kan? Kemudian dikali dengan setengah akar 3. Ini matriksnya. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu?
Baru kita kali lagi dengan kolomnya juga gitu ya. Jadi di sini kolomnya adalah setengah I, ini setengah akar 3. Nah, hasilnya ini pasti 1. Ya. Jadi setengah I kali setengah I berapa? Min, positif seperempat ya. Perempat. Kemudian setengah akar 3 kali setengah akar 3 adalah berapa? Akar 3 per 4 ya. Plus akar, jadi 3 per 4 ya. Ini sama dengan 1. Benar ya? Oke, sekarang kita coba kalau misalnya baris sama kolomnya beda, gitu ya. Kalau misalnya baris sama kolomnya beda, berarti harusnya nanti hasilnya dia 0 ya. Nah, ini kita tinggal ganti yang bagian ini aja, Bapak Ibu. Sorry. Kita ganti bagian ini. Ini menjadi berapa? Setengah akar 3. Kemudian yang di sini setengah I ya. Nah, di sini negatif setengah I dikali setengah akar 3, itu jadinya negatif 1 per 4 akar 3I. Kemudian ditambah ini setengah akar 3 dikali setengah I ya. Jadinya akar 3 per 4I juga gitu ya. Nah, ini sama kan ya nilainya. Jadi saling hilang. Hasilnya sama dengan 0 ya. Nah, itu untuk pembuktian kondisi yang tadi ya. Yang ini. Ya. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Untuk kompleks matriks ya mirip-mirip sebenarnya dengan kondisi yang awal tadi, dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita untuk menentukan sifat-sifatnya seperti apa gitu ya, nanti nilai eigenvalue-nya seperti apa. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Berikutnya kita masuk ke diagonalisasi ini ke depan. Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kasih tugas ya. Mana ya? Yang gampang susah. Yang ini mau nggak? Nomor 9. Susah ya? 3 kali 3. Apa ya? Nanti saya buat dulu deh. Nanti saya kirim ya Bapak Ibu ya tugasnya. Tapi diingatin, saya suka lupa. Oke, paling itu aja dari saya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, makasih ya semuanya. Sorry saya korupsi waktu setengah jam. Ada yang belum absen? Saya belum, Pak. Saya belum, Pak. Belum. Oke. Online topik, kompleks matriks. Reference. Pak Aldo ada nggak? Hadir, Pak. Aldo. Ashraf. Atuti Aryadi. Eka. Dea Fani. Farhan Ramadhani. Hadir, Pak. Indira Hadir, Pak. Putri. Oke, Indira Putri. Mas Iqbal ada ya? Hadir. Muhammad Zabri. Zabri hadir, Pak. Oke. Vio Tarapama. Ini ada ya? Bapak izin Indira hadir. Speaker laptop saya error, Pak. Oke, Indira. Oke, ada lagi? Izin, Pak. Atas nama Andir hadir, Pak. Mohon maaf. Oke, udah. Error. Oke, paling itu aja ya, Bapak Ibu ya. Makasih atas waktunya. Kita ketemu lagi hari Kamis ya. Kamis banyak libur lagi, nggak tahu saya minggunya libur nggak kita.
Ya, libur ya. Oke, see you semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Pak. Makasih.